Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mohon maaf saya baru datang karena ada keperluan lain tadi. Memang saya pengadilan, mungkin biar semuanya paham ya kenapa saya tadi ke pengadilan, karena itu adalah keinginan dari Pak Wong yang ingin mendengarkan langsung pada proses pembacaan putusan, sehingga saya berkirim surat memohon izin apakah dibenarkan kalau kami mendengarkan putusan tersebut untuk dibacakan. Majelis Hakim memberikan jawaban karena sudah ada peraturan Mahkamah Agung, maka sistem pembacaan putusan dikirim melalui e-court dan kami sudah menerimanya tidak lama setelah kami pulang dari Pengadilan Agama. Yang pada intinya dari gugatan ini yang saya dapatkan pada halaman yang terpenting, ya saya ulangi, yang terpenting saya bacakan dulu. Putusan ini dibacakan pada hari Rabu tanggal 16 April bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1446 Hijriah, disampaikan kepada para pihak. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka, artinya putusan ini bisa diketahui oleh masyarakat, bukan dibacakan dalam sidang tertutup. Ini yang perlu dimaknai semua, sehingga Anda boleh mengetahui sebagian dari persoalan ini. Putusan ini dibacakan pada tanggal 16 April diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga. Ya, dari 121 halaman yang paling inti terbukti adanya sebuah perselingkuhan, dan itu di dalam putusan ini dikatakan terjadi nuyus. Nuyus itu adalah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Nah, itu adalah pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa terbukti di dalam persidangan ini adalah terbukti adanya nuyus. Tersebut Majelis Hakim memandang bahwa termohon telah terbukti nuyus kepada pemohon. Artinya termohon itu telah melakukan hal-hal yang melanggar, ya. Istri yang durhaka kepada seorang suaminya sehingga suaminya mengajukan permohonan cerai talak, dan terbukti bahwa memang ada hubungan ya dengan seseorang sebagaimana yang beredar selama ini, dan itu semuanya ada di dalam putusan ini. Nah, itu yang terpenting dan yang paling krusial lagi, bahwa kami jelaskan pada saat proses pemeriksaan persidangan Muhammad Ibrahim Baibong itu sempat ditanya oleh Majelis Hakim tentang proses bagaimana sih menyelesaikan persoalan anak ini. Apakah anak ini dicoba oleh Majelis Hakim, ditawarkan anak ini yang satu ke sana satu ke sini, tidak baik karena dua-duanya itu anak sangat dekat, tidak mungkin, akhirnya diambil jalan. Apakah tenggang waktu sekian hari ada di sini, sekian hari ada di sini. Mbak Embong pada saat itu menyatakan dia tidak keberatan, tapi termohon keberatan sehingga proses tidak berlanjut lagi, tidak terjadi sesuatu yang bisa diselesaikan pada saat proses dalam putusan tersebut, sehingga putusannya itu menyatakan bahwa hak asuh itu diasuh bersama dengan memberikan batasan waktu 2 minggu kepada Mbak Embong, 2 minggu kepada termohon. Tapi satu hal yang paling dipahami, yang harus dipahami, anak itu bukan objek sehingga tidak bisa dieksekusi pada saat dia tidak mau. Jadi ini bagaimana nanti saatnya seseorang itu mampu untuk merayu, bagaimana mampu untuk membuat anak itu mau kepadanya. Jadi tidak ada lagi anak itu dipaksa. Apalagi ada kejadian sampai nangis-nangis, itu adalah hal yang melanggar hukum. Jadi intisarinya terhitung oleh hari ini Muhammad Ibrahim yang Anda kenal Mbak Embong sudah cerai. Jadi saya bacakan saja putusan cerainya yang terpenting. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, memberi izin kepada pemohon Muhammad Ibrahim bin Joni Jailani untuk menjatuhkan talak satu lagi kepada termohon Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven, menetapkan anak yang belum dewasa, belum mumayyiz yang bernama Kiano Tiger Wong, tempat tanggal lahir dan seterusnya, Kenzo Eldrago Wong, tempat dan tanggal lahir 9 Oktober 2021, yang di atas 27 Desember 2019, berada di bawah pemeliharaan bersama John Custody oleh pemohon Muhammad Ibrahim bin Joni Jailani dan termohon.
Sejak putusan ini berkuat tetap dengan ketentuan 2 pekan pertama ditetapkan bersama termohon, kemudian 2 pekan berikutnya bersama pemohon, demikian seterusnya sampai anak-anak tersebut dapat memilih sendiri tempat tinggal terbaik. Artinya inilah putusan terhitung mulai hari ini Muhammad Ibrahim atau Baimong sudah cerai, terbukti ada perselingkuhan sehingga terbukti adanya nuyus atau istri yang durhaka kepada seorang suami. Intisari putusannya yang 121 halaman seperti itu, dan ada lagi bukti di dalam persidangan ini yang saya katakan bahwa ada penyakit kritis yang tidak mungkin bisa disebutkan, dan itu ada di pada halaman-halaman pertimbangan putusan ini. Anda silakan bagaimana pinta-pintanya wartawan mencari putusan ini. Di sini Anda bisa dapatkan hal yang luar biasa. Ya, Anda bisa dapatkan putusan ini, Anda akan mendapatkan hal yang luar biasa dari persoalan ini. Itu yang saya berikan. Saya hanya menyampaikan intinya. Anda cari putusannya di dalam putusan itu. Anda nanti saya kasih tahu pada halaman berapa, Anda cari sendiri bahwa ada seseorang yang punya penyakit kritis yang tidak mungkin bisa sembuh. Anda silakan cari putusannya. Saya hanya menyatakan ini ada putusan aja kan. Saya hanya memberikan pintu, Anda cari. Ada dugaan kelainan silakan Anda cari putusannya. Putusannya bisa Anda dapatkan karena ini putusan terbuka untuk umum. Artinya siapapun punya bisa. Anda pintar, Anda bisa dapatkan putusan tersebut. Di saat Anda mendapatkan putusan tersebut, Anda bisa membaca apa yang terjadi di dalam perkara tersebut. Bagaimana seseorang ada di kamar berduaan dari jam sekian sampai jam sekian, itu semuanya ada di putusan ini. Ya, di putusan ini membuktikan bahwa seseorang istri dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya ada di dalam satu kamar pada jam-jam tertentu sampai tengah malam. Itu semua ada bukti di sini. Ya, jadi ini yang berbunyi dan ini adalah bukti. Saya tidak mau bercerita, tapi saya akan membawa putusan ini, putusannya. Putusannya menyatakan bahwa ada seseorang perempuan berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya di dalam sebuah kamar, dan itu ada juga masalah pengeluaran keuangan, dan itu dikatakan sebagai nuyus. Nuyus itu adalah seseorang yang durhaka kepada suaminya, artinya durhaka kepada Muhammad Ibrahim alias Bang Wong. Ini 121 halaman, silakan Anda bisa dapatkan. Nanti Anda akan kaget pada saat Anda tahu apa isi putusan. Saya bilang cari putusan. Anda nanti akan bisa tahu di dalam putusan. terkait metode apa juga mungkin? Cari putusannya. Kan saya bilang cari putusannya yang jelas. Di sini pada halaman sekian itu dikatakan terbukti nuyus. Nuyus itu artinya orang yang durhaka kepada suaminya. Ini pada halaman sekian. Adanya pengiriman sejumlah uang dan jadi gini, menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di mana termohon intens berhubungan dengan seseorang laki-laki yang bukan muhrimnya, baik secara langsung maupun menggunakan media, bepergian berdua dan seterusnya, itu menurut majelis hakim adalah nuyus. Artinya terbukti seorang istri telah durhaka kepada suaminya, dan itu yang dijadikan dasar oleh majelis hakim untuk memutuskan adanya perceraian ini, memutuskan seseorang istri nuyus. Nuyus itu durhaka kepada suaminya. Ya, ini putusan Anda cari, gampang mendapatkannya. Penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Anda cari informasi itu, saya hanya membukakan informasi. Menyimpang ya Pak? Menyimpang. Kenapa? Baim dengan adanya putusan ini, ya dia alhamdulillah bahwa apa yang selama ini dinyatakan bahwa pada saat dia pertama kali menyatakan di media, pada seingat saya itu pada November ya, seingat saya itu di situ dia menyatakan terjadi perselingkuhan terhadap istri saya. Istri saya melakukan perselingkuhan. Itu ramai semua tidak percaya dan semuanya. Ini yang berbicara. Hakim menyatakan terjadi persoalan tersebut benar. Ada perselingkuhan, benar ada nuyus. Bukan hanya dikatakan dalam bentuk lisan, tapi dalam bentuk putusan pengadilan agama. Artinya pada saat Baim menyatakan respon pada tahun lalu 2024 dengan saya di bulan November ya, saya itu dia telah menyatakan benar terjadi perselingkuhan dan itu bisa dibuktikan di persidangan. Bagaimana sakitnya seorang suami pada saat
ada orang telah mengkhianati. Itulah yang terjadi dalam perkara setebal 121 halaman. Memang dari awal Mbak Iwo pada saat proses persidangan hakim menawarkan bagaimana kalau seandainya ini kan yang besar dan yang kecil, bagaimana kalau yang besar ke Baim, yang kecil ke termohon pada saat itu, atau diatur waktu 3 hari kalau nggak salah sama 4 hari. Saat itu Baim bilang nggak ada masalah, tapi termohon tidak mau, sehingga ini proses bergulir dan akhirnya diputuskan diberikan aturan main bahwa 2 minggu di sini, 2 minggu di Mbak Iwo. Tapi satu hal, anak pun tidak boleh dipaksa, walaupun ada putusan seperti ini, tidak boleh anak itu dipaksa-paksa untuk kesana dan kemari, karena anak itu bukan objek dari persoalan, tapi dia subjek yang mempunyai hak, yang melekat, yang dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh Bang, untuk harta gunung ini sendiri seperti apa tuh? belum, tidak pernah memperkarakan harta gunung ini. Dari awal perkara ini hanya murni adalah perceraian, murni adanya perselingkuhan, dan itu pun sudah terbukti di persidangan, dan juga hak asuh anak. Terbukti berdasarkan keterangan ahli, anak itu trauma kepada ibunya. Seperti itu. Aneh apabila seorang anak itu takut dengan orang tuanya, itu aneh. Jadi ada apa, itulah yang terjadi pada proses persidangan yang memakan waktu cukup panjang dengan kejadian saya lihat saksinya, buktinya itu 88, saksinya itu cukup banyak di sini. Jadi saya akan coba baca satu-satu keterangan saksinya, bukan keterangannya. Itulah suratnya aja itu P-nya dari P sampai P berapa? Sampai P86, bukti yang diajukan Pak Iwo itu P1 sampai 86, saksinya 1, saya tidak perlu sebutkan namanya, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 8, 9, ada ahli yang menyatakan anak trauma, ada ahli juga, ada ahlinya 3. Jadi saksi 9, saksi fakta itu 9, tambah ahli 3. Ya, itulah proses persidangan, dan alhamdulillah Baim sudah bersyukur proses ini sudah selesai dan terbukti apa yang dinyatakan sama Baim terjadi perselingkuhan itu terbukti di persidangan, dan itu adalah hasil daripada putusan ini. Bahasa putusannya itu lulus, artinya istri yang durhaka kepada seorang suami, istri yang melakukan hal-hal tanpa sepengetahuan suami. Bang, mengenai nafkah tidak mutah? Ya, itu tidak menjadi persoalan bagi Baim, itu bukan persoalan itu. Baim hanya konsen kepada anaknya, bagaimana anaknya selamat. Yang kedua, konsen bagaimana terbukti adanya perselingkuhan tersebut. Kalau uang itu bisa dicari, itu bukan problem. Karena sebetulnya kalau melihat tuntutannya dia, tuntutannya banyak sekali. Ya, sekian miliar kalau nggak salah, ada sekian miliar, ada 600, ada sekian miliar untuk membacakan. Dan gugatannya dia sebetulnya termohon itu minta anak itu ada tangan dia, dan biaya-biaya itu semuanya ada di tangan dia. Coba saya akan bacakan kalau Anda ingin mengetahui. Ya, dalam berkonversi menetapkan hak asuh anak, ada tangan kepada termohon, ya, terus mendukung termohon untuk menyerahkan anak, mendukung untuk biaya apa ya? Setiap bulannya 80 juta, 20 juta, dan kemudian ada minta lagi 3 miliar, kalau nggak salah ini nafkah cuma dia 800, nafkah mudah 3 miliar, nafkah ijazah 600 juta. Ya, dari semuanya tidak ada yang dibutuhkan, hanya nafkah aja atas pertimbangan majelis hakim, karena dia adalah istri, yaitu pertimbangan majelis hakim ya, dan tadi saya tanya
Tidak ada persoalan, yang penting terbukti adanya perselingkuhan, terbukti anak-anak itu dalam keadaan trauma dan terbukti semua apa yang selama ini ada di dalam proses. Jadi yang disampaikan terakhir pada proses tahun lalu itu adalah terbukti semuanya di dalam persidangan dan yang berbicara itu putusan ini yang menyatakan adanya perselingkuhan atau abuse seperti itu.